Hai teman-teman Women, selamat datang di channel Be Women Indonesia bersama saya Pondita dalam segmen solo episode part 3. Ya, solo episode itu udah sekitar 2 bulan gak tayang di YouTube. Jadi hari ini saya kembali lagi, yeay. Dan masih dalam rangka New Year, jadi selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Apa yang dicita-citakan semuanya tercapai di tahun ini. Dan yang lebih penting adalah semoga kita mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dan kita bisa menikmati lebih banyak kehidupan kita di tahun ini. Amin. And hari ini kita bakal ngebahas topik yang seru banget, sesuai sama judul di atas, yaitu we have our own timelines. Nah, cocok banget nih buat kalian yang mungkin berada di fase quarter life crisis. So, don't skip this video and enjoy this video. So, di tahun 2021 kemarin, orang-orang ataupun teman-teman yang satu circle denganku maupun yang enggak, bahkan ada yang lebih muda daripada aku nih, itu banyak banget yang udah sukses sama goals mereka di tahun kemarin. Seperti ada yang sukses dengan kisah cinta mereka yang akhirnya mereka menikah, ada juga yang udah akan punya anak, bahkan ada juga yang udah punya anak. Bahkan di dunia karir pun ada yang udah sukses dengan karirnya, punya gaji yang gede, posisi yang bagus. Ada yang udah punya ini, ada juga yang udah punya itu. Pokoknya goals mereka tuh udah tercapai di tahun kemarin. And me, ya gitu deh. Ada beberapa goals yang udah tercapai dan ada juga yang alhamdulillah belum kecapai di tahun kemarin. Sempet sih di akhir-akhir tahun kemarin sedikit merenung dan bertanya, kenapa big goals aku tuh belum dapet di tahun kemarin. But seketika aku sadar bahwa setiap orang itu mempunyai waktu dan masanya masing-masing untuk mencapai goalsnya, walaupun mungkin kita memulainya di garis start yang sama. Nah, dalam artikel yang ditulis oleh Christine Keller, ada sebuah konsep yaitu life is a marathon, not a sprint, dimana dalam sebuah kehidupan goals yang kita bikin itu ada goals jangka panjang, yang berarti goals itu memerlukan waktu entah berapa lama untuk mencapainya dan tidak bisa dicapai hanya dalam waktu 1 malam. Itu berarti dalam jangka waktu tersebut kita harus konsisten, kita juga harus menikmati prosesnya, walaupun itu nggak mudah. Tapi percayalah bahwa pada akhirnya ketika kita mencapai goals tersebut, kita akan merasakan dan mendapatkan our true happiness. Because great things take time. Ketika aku sadar nih bahwa aku belum mencapai goals aku di tahun kemarin, itu mungkin aja memang belum waktunya, atau aku memang belum siap untuk mencapai goals tersebut. Dan bisa juga akan ada hal yang lebih baik yang bakalan aku dapetin ke depannya. Sama seperti perkara goals buat menikah. Di luar sana tuh banyak banget perempuan yang usianya udah mencapai standar usia menikah di Indonesia, punya goals buat menikah, tapi sayangnya belum tercapai di tahun kemarin. Belum tercapai karena belum punya pasangan, atau udah punya pasangan tapi pasangannya belum ngajakin nikah. And you see your friends, banyak banget yang udah nikah di tahun kemarin. It's okay, don't worry about it. Kalau memang kalian belum mencapai goals kalian, di goals kalian buat menikah di tahun kemarin, dan kalian khawatir about it, don't worry about it. Kalau orang-orang udah pada nikah, udah pada punya pasangan dan kita belum, itu berarti Tuhan memang belum ngasih gitu, dan itu memang belum waktunya. Mari berpikir positif. Oh, Tuhan memang belum ngasih buat nikah, itu berarti ada maksud lain nih.
Mungkin aja Tuhan ingin kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu, agar kelak pasangan yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu berarti kita harus memantaskan diri kita terlebih dahulu. Bisa juga Tuhan ingin kita lebih fokus kepada karir kita. Tuhan ingin kita bisa membahagiakan diri kita terlebih dahulu, ataupun membahagiakan orang tua kita terlebih dahulu. Nah, nanti setelah semua itu berhasil nih, kita udah memperbaiki diri, kita udah memantaskan diri, kita udah fokus dan udah bisa ngebahagiain diri kita sendiri maupun orang tua kita. Ketika waktunya memang udah tepat, Tuhan memang bakal ngasih jodoh itu ke kita, and we will get married, just it. It's okay, it's really okay kalau kita masih harus berproses, masih harus melangkah lebih jauh lagi. Toh pada akhirnya nanti kita bakalan sampai ke tujuan kita juga gitu. Nah, kalaupun orang-orang di sekitar kita itu lebih maju daripada kita, jadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk kita lebih semangat lagi dalam berproses dan melangkah. Jangan jadikan itu sebagai bumerang untuk diri kita sendiri untuk menyerah dan berhenti dalam berproses. Just believe apa yang udah kita jadiin goals, apa yang udah kita pinta kepada Tuhan, itu bakalan datang kepada kita juga nantinya. Sama seperti kata Kak Tresnani dan Kak Dina, dua content creator favorit aku nih, mereka selalu bilang sesuatu yang kita mau itu nggak perlu ditanya kapan datangnya. Kalau ditanya dan ditungguin terus, itu tuh nggak bakalan datang ke kita. Memang bener sih kata mereka, sesuai pengalaman aku nih, goals yang aku inginkan ketika aku nggak bertanya kapan datangnya, ketika aku nggak nungguin kapan datangnya, malahan aku relax dan mungkin lupa nih sama goals aku, malah sibuk berproses. Itu tuh malah datang dengan sendirinya gitu loh ke dalam kehidupan aku. So, kesimpulannya adalah tetap fokus pada proses yang kita jalani sekarang. If you are tired, it's okay, just take a rest, relax, and enjoy your time. Tapi perlu diingat, jangan sampai berhenti berproses untuk mencapai goals kita, karena segala sesuatunya akan datang di waktu yang tepat sesuai dengan timeline yang udah ditentukan oleh Tuhan. Oke, sampai di sini solo episode hari ini. Semoga topik yang udah aku bawakan bisa bermanfaat buat kalian dan juga buat aku sendiri. Nantikan topik menarik lainnya di solo episode. Dan jangan lupa buat nonton podcastnya Be Woman ya. See you, bye-bye.